Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang di channel podcast Sahabat Aziz. Hari ini saya bersilaturahim ke tempatnya Mbak Arin. Beliau seorang penulis blog. Nah, hari ini kita akan berbincang bagaimana menjadi seorang penulis blog atau pekerjaan menulis blog atau yang lebih terkenal dengan blogger itu seperti apa. Nah, langsung aja kita sapa Mbak Arin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ini, Mbak? Alhamdulillah sehat. Masih sibuk nulis atau jadi ibu rumah tangga? Atau dua-duanya? Ya dua-duanya. Saya punya jadwal sendiri. Setidaknya menulis di blog itu paling nggak 1 minggu sekali gitu. Seminggu sekali. Terus kalau menulis blog sendiri dari mulai tahun kapan itu? Saya itu belajar menulis sejak tahun 2013 gitu. Tapi waktu itu belum fokus ke blog. Waktu itu saya lebih fokus untuk menyasar media cetak gitu. Nah, kemudian selang beberapa waktu saya bertemu dengan banyak teman. Akhirnya dari teman tersebut saya mendalami dunia blog gitu. Nah, dari situ saya mulai fokus sekitar tahun 2015 akhir. 2015 akhir mulai fokus ke blog. Ya, sekitar 5 tahun. Kalau dulu pas waktu awal-awal menulis itu tulisan dari yang media cetak dialihkan ke blog atau yang ada beberapa yang saya alihkan, tapi ada yang tidak sempat terdokumentasi gitu. Kalau yang sempat terdokumentasi saya posting juga di blog itu biar penuh blognya. Gitu. Kalau dari pas waktu menulis blog sendiri dari penyanyi blog Mbak Arin ini, blognya namanya Mbak? Kayusirih.com. Kayusirih.com. Oh ya. Itu tentang apa ya? Kayusirih.com. Sebenarnya nama Kayu Sirih itu diberikan oleh suami. Katanya waktu itu kayu dan sirih itu lekat dengan wanita gitu, wanita jadul. Jadi isi blog saya lebih banyak tentang kewanitaan, entah itu tentang kehidupannya sebagai seorang ibu, jadi ke parenting, entah itu kehidupan dia sendiri sebagai wanita dan sebagainya gitu. Berarti kayak daily activity gitu? Ya betul. Gitu. Tapi ya campur-campur sih. Jadi blog saya itu bisa dibilang gado-gado. Kalau di dunia blogging ada namanya lifestyle blogger gitu. Tapi ya kalau saya ya lebih personal dan lifestyle gitu aja. Berarti tidak mengambil satu tema gitu? Iya. Jadi saya itu tidak punya keahlian khusus. Kalau misalnya teman-teman punya keahlian khusus itu lebih bagus lagi kalau misalnya blognya bertema atau berniche gitu. Tulisannya niche sih. Jadi misalnya suka masak atau suka makan gitu bisa menjadi food blogger gitu. Kalau misalnya senang jalan-jalan atau misalnya senang mereview hotel misalnya, nah itu bisa menjadi travel blogger gitu. Atau misalnya suka dandan gitu, ya bagus lah itu nanti jadi beauty blogger. Beauty blogger itu suka dandan atau review skincare misalnya, itu bisa jadi beauty blogger. Cuman kalau saya kebetulan nggak punya keahlian khusus, nggak bisa dandan, masak juga nggak terlalu pintar, jalan-jalan juga nggak pernah. Jadi ya udahlah, yang seadanya aja yang bisa ditulis gitu. Kalau dulu masih beralih ke dunia media cetak ke blogger itu kenapa? Atau karena nggak menjanjikan di media cetak? Iya, jadi waktu pertama belajar menulis, saya kan pengennya belajar menulis cerita anak karena waktu itu anak saya udah mulai minta buku cerita yang variatif gitu. Kalau beli terus ya duitnya nggak ada gitu. Terus jadi saya belajar menulis cerita anak waktu itu. Tapi terus nyasar ke sebuah komunitas IIDN lah saya sebut gitu ya. Ibu-ibu doyan nulis. Di situ kebetulan teman-teman banyak yang
bisa dapat duit nih dari menulis gitu. Jadi tujuan saya berbelok dari yang tadinya pengen menulis cerita anak, jadi pengen cari duit aja gitu. Nah, awal-awal belajar menulis itu tahun 2014 itu saya mulai mencetak rekor lah, mencetak rekor dalam hidup gitu. Ada satu tulisan, ya beberapa tulisan yang di tahun 2014 itu berhasil ketembus ke media cetak gitu. Tapi lambat laun media cetak yang saya sasar itu ada yang gulung tikar. Bahkan kalau misalnya ada di sebuah harian itu rubrik yang saya selalu sasar itu udah nggak ada. Jadi udah dihapus. Jadi aduh, mau cari uang di mana lagi gitu. Ya udah, akhirnya kalau di blog ini kayak semacam ada kayak apa ya, pintu baru gitu loh. Kalau dulu teman-teman blogger itu bilang dulu itu hampir nggak ada job blogger gitu. Job untuk blogger itu jarang sekali. Kalau sekarang brand-brand itu malah justru mencari blogger untuk sebagai influencer lah. Kan sekarang orang itu nyari informasi lewat HP gitu. Jadi kalau blogger bisa nyari kerjaan di situ gitu, karena ya peluang untuk dibaca oleh banyak orang itu lebih besar sekarang gitu. Kalau dulu itu berarti tahun berapa? Kayak tadi kan Mulai mencarinya agak susah itu. Gimana? Tadi kan bilang dulu itu kan orang nggak terlalu tertarik. Jadi sekarang. Ya dari 2013 mungkin belum ada itu job blogger yang semarak sekarang. Mungkin ada, tapi hanya mencari blogger yang memang sudah senior gitu, yang memang sudah lama terjun di dunia blogging. Dan penghasilannya dulu nggak selalu berbentuk uang gitu. Saya job pertama itu voucher senilai 100.000. Bukan voucher digunakan di mana saja sih waktu itu, tapi saya pakai untuk beli buku. Untuk beli buku gitu. Ya lumayan lah, dari itu tahun 2016 saya job pertama itu 2016. Baru setahun udah dapat itu? Iya, 2015 kan fokus aja. Karena mungkin waktu itu blogger belum sebanyak sekarang. Gitu. Jadi ketika ada brand waktu itu di Solo yang nyari parenting blogger di Solo, ada siapa saja gitu ya, saya termasuk karena saya udah punya anak 2 kan waktu itu, dan usianya masuk. Ya udah, itu job pertama saya voucher 100.000 rupiah gitu. Kalau dibandingkan dengan yang dulu sama sekarang, menulis blogernya itu sekarang kalau dulu orang-orang mungkin belum terlalu memikirkan SEO itu search engine optimization, ya. Jadi belum terlalu mikir kayak gitu. Terus nulis aja gitu, lebih natural gitu. Kalau sekarang kita ditarget untuk punya tulisan yang lebih informatif segala macam, supaya Google lebih crawlingnya itu lebih ke blog kita itu lebih banyak seperti itu. Terus pokoknya yang harus nulis yang seperti ini, minimal sekian kata segala macam seperti itu tuh ada. Cuman ya kalau saya selama itu nggak bikin pusing, ya udah saya jalani. Kalau udah pusing-pusing saya kayaknya nggak mampu otaknya. Gitu. Pada nulis di blog itu harus ada kaidah EYD sesuai dengan kamus bahasa Indonesia itu nggak harus, tapi kan kalau blog itu personal ya sifatnya. Jadi misalnya mau pakai gaya bahasa yang kita banget gitu, misalnya lo gue gitu, nggak masalah. Misalnya terus kayak sekarang campuran bahasa anak zaman now kayak gitu, itu juga apa, itu lebih biar nggak terlalu kaku aja sih ke pembacanya. Kan kita bukan website khusus yang misalnya milik sebuah perusahaan atau apa gitu kan. Kita kan perusahaannya ya kita sendiri gitu. Jadi ya udah, kita sesuai dengan gaya bahasa kita aja gitu.
Terus dari 5 tahun terakhir, 2015 kan? 2015. Itu penghasilan untuk dari blog itu dari mana? Apa dari yang brand tadi untuk menjadikan jadi seorang influencer? Ya, atau kebanyakan ada yang lain? Kebanyakan dari situ. Dari situ karena ya perusahaan kan pengen di review yang baik gitu. Pengen di review yang baik, dari situ banyak perusahaan yang meng-hire blogger supaya pencariannya di Google misalnya orang-orang biar bisa percaya sama brand ini gitu ya, kayak kita jadi tukang iklan aja gitu. Kebanyakan dari situ, dari job-job review lah kalau kita bilang gitu. Review istilahnya review produk atau review produk bisa atau kadang-kadang cuma tulisan titip backlink gitu supaya backlink ke websitenya perusahaan tersebut supaya banyak. Jadi ketika orang mencari di Google dia bisa muncul di page one gitu misalnya, seperti itu. Terus kalau dulu itu setiap hari nulis berapa kali? Atau seminggu sekali? Saya tuh nggak pasti. Kalau teman-teman itu banyak yang teman-teman blogger di Solo itu banyak yang hampir tiap hari menulis gitu. Iya, bagusnya memang seperti itu gitu. Cuman kalau saya karena apalagi di masa PJJ seperti sekarang ini itu pandemi, anak-anak belajar di rumah, kayaknya udah fokusnya ke anak-anak aja. Waktu untuk menulis itu ya paling weekend aja kalau pas anak-anak nggak belajar gitu. Itu juga kalau pas nggak males gitu, kalau pas moodnya bagus gitu. Karena memang kalau moodnya lagi nggak bagus gitu, kadang satu kalimat aja nggak bisa muncul gitu. Kalau saya gitu, kemudian soalnya. Gitu. Baiknya itu bener tiap upload itu setiap hari atau emang berapa hari tapi rutin itu? Yang penting rutin. Jangan terus pas kita on fire upload tiap hari gitu, posting tiap hari, tapi nanti ketika moodnya jelek terus nggak posting selama berapa minggu, berapa bulan gitu. Yang disukai Google itu yang rutin. Continue gitu, yang secara rutin. Seminggu sekali tapi rutin gitu. Terus terakhir ini masih ada enggak peluang untuk menjadi seorang penulis blogger, atau emang karena sekarang ini persaingan yang sangat ketat itu jadi peluangnya kecil lebih? Kalau peluang menjadi blogger kayaknya masih bagus-bagus aja ya, selama orang masih googling, selama orang masih mencari informasi lewat Google gitu, insya Allah sih peluang untuk jadi seorang blogger sih masih besar. Ada enggak aplikasi yang khusus untuk menampung tulisan-tulisan kalau yang sekarang, yang sepengetahuan Mbak Arin? Kalau saya sih nggak pernah pakai aplikasi itu, karena mau misalnya kita ngeblog lewat blogger nih, blogger.com, blogspot lah ya, itu sebenarnya ada aplikasi khusus. Cuman kalau saya lebih seneng langsung lewat ini aja sih, lewat PC aja langsung nulisnya, karena kalau lewat handphone kayak terlalu kecil gitu. Paling kalau misalnya punya ide dadakan gitu, saya tulis aja di notes di handphone. Oh ini nanti dikembangkan sendiri. Gitu. Ada maksudnya kayak marketplace itu loh, marketplace untuk para penulis blogger gitu? Oh nggak ada. Adanya komunitas biasanya, komunitas. Oh ini ada sih agensi ya, agensi digital agensi gitu. Ada jadi ada agen apa ya namanya? Ya digital agensi yang mencari content writer kayak gitu. Itu ada. Ada aplikasi yang mencari tulisan gitu. Jadi biasanya sih jobnya berbentuk backlink itu tadi. Gitu. Itu kayak marketplace itu tuh. Gitu. Aplikasi berarti itu? Website sih. Website. Website. Kalau yang saya tahu aplikasi website. belum? Kalau aplikasi ada, tapi Instagram kalau yang saya tahu. Jadi influencer di Instagram. Teman-teman bisa carilah nanti. Masih banyak kok yang pekerjaan-pekerjaan yang bisa dicari di website atau di Instagram gitu, ada aplikasinya sendiri gitu, kayak komunitas gitu juga. Terus yang agak pertanyaan yang enggak pribadi. Selama 5 tahun ini udah per bulan udah berapa itu kalau dari menulis blog?
Oh, enggak sih, belum mencapai UMR ya. Belum mencapai UMR. Kalau Belum saya, nyampe UMR tapi Jakarta. UMR Solo aja belum kayaknya. Ya, disyukuri aja lah. Kan kita juga bukan pekerja kantoran yang setiap bulan selalu ada gitu. Jadi kalau pas ada kebetulan pas, oh ini kok bulan ini rame banget, itu nggak pasti sih, nggak pasti. Pandemi ini banyak. Pandemi, awal-awal pandemi itu hampir nggak ada. Hampir nggak ada, tapi belakang ini mungkin udah mulai ada lagi. Alhamdulillah lah. Ini nggak bisa dijadikan ini ya patokan sebulan dapat berapa nih, nggak bisa, karena kadang ada bulan yang kita dapat banyak gitu, kadang ada bulan yang nggak ada sama sekali gitu, karena kan kita kan apa sih, freelancer ya, freelancer, jadi nggak tentu penghasilannya. Ya. Mungkin itu tadi ya gambaran jadi seorang penulis blog. Yang jelas dari Mbak Arin tadi sudah menjelaskan untuk menjadi seorang penulis blog yang seperti Mbak Arin ini, itu beliau sudah butuh waktu mulai dari 2015 lah. Yang media cetak tadi? Media cetak 2013. Berarti media cetak selama 2 tahun beliau sudah mulai menulis, terus pindah lagi di blog, dan beliau juga menyarankan masih terbuka luas untuk dari yang pengen jadi seorang penulis blog. Nah, kalau yang di pemirsa pengen jadi seorang penulis blog, mungkin nanti kita bisa berbincang-bincang lagi dengan Mbak Arin bagaimana sih menjadi seorang penulis blog yang profesional. Itu seperti Mbak Arin atau nanti seperti yang lebih dari Mbak Arin, ada ya Mbak? Atau Mbak Arin banyak dong yang lebih banyak dari saya. Saya tuh masih newbie lah istilahnya gitu. Nah, cuma nulis seadanya aja. Ya, terima kasih dari saya dan terima kasih Mbak Arin sudah memberikan waktunya, dan jangan lupa subscribe, like serta komennya. Kalau ada manfaatnya silahkan di-share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.